Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas tentang keramaian berhubungan dengan Ceyang. Tapi jujur aku lagi sakit banget, jadi kalau suara aku agak aneh, mohon dipahami. Buat yang nggak tahu Ceyang, Ceyang ini adalah seorang YouTuber yang membuat konten mukbang. Dia itu cewek, kecil, imut gitu, tapi makannya gede. Nah, jumlah subscribernya itu mencapai 10,2 juta. Dan jujur, melalui keramaian kali ini, lebih banyak orang-orang yang jadi mendukung Ceyang, dan orang-orang yang membuat keramaian ini cukup dihujat. Di awal video aku bakal menjelaskan apa keramaian yang terjadi berhubungan dengan Ceyang, dan di bagian akhir video aku bakal menjelaskan bagaimana ini kasus bisa terungkap ke media. Jadi dengarkan pelan-pelan. Inti kejadiannya kayak gini, pada tanggal 11 Juli tahun 2024, baru hari ini, di sebuah hari, tiba-tiba Ceyang itu menyalakan YouTube-nya, melakukan live stream. Di live streamnya itu, Ceyang menyampaikan beberapa poin sebagai berikut. Di video itu dia sendiri bilang bahwa dia sebenarnya nggak pingin hal-hal ini terungkap kepada publik, tapi toh ini udah terungkap, dia memutuskan untuk menyampaikan apa adanya, benar-benar dari awal hingga akhirnya. Poin pertama, Ceyang dan mantan pacarnya. Sebenarnya poin utamanya adalah ini. Ceyang itu bilang bahwa dulu waktu dia itu masih merupakan seorang pelajar, dia itu memiliki seorang pacar. Pacarnya ini awalnya itu merupakan seorang yang baik katanya. Tapi berjalannya waktu, cowoknya ini mulai agak berbeda katanya. Lebih tepatnya mulai mukul. Dan karena itu mulai terus berlanjut, Ceyang itu bilang kepada pacarnya kalau dia pengen putus. Nah, seketika Ceyang bilang dia pengen putus, pacarnya ini tiba-tiba mulai mengancam Ceyang. Cowoknya bilang bahwa dia ini memiliki video rekaman yang tentunya mungkin video saat mereka berhubungan atau gimana gitu ya. Nah, dia itu mengancam Ceyang kalau misalnya dia putus, video ini bakal disebar kepada publik. Ya memang waktu itu Ceyang masih bukan seorang YouTuber, tapi mana ada cewek yang pingin video saat dia melakukan hubungan itu dibuka kepada publik. Tentunya nggak ada ya. Toh. Menerima ancaman seperti itu, Ceyang tidak bisa putus. Udah gitu, pacarnya ini mulai lebih mukul lagi katanya, menggunakan benda-benda tumpul, kayak payung gitu itu. Kedua, Ceyang dibawa ke tempat minum. Nah, lebih tepatnya, waktu itu pacarnya itu katanya lagi bekerja di tempat kayak dunia hiburan malam gitu. Dan Ceyang dibilangin, "No, kamu kerja di sini, kerjanya lo nggak susah, cuman nuangin minum buat tamu-tamu." Jadi, kayak disuruh menjadi LC. Dan selama dia menjadi LC, penghasilannya ini semua diambil sama pacarnya waktu itu. Jadi Ceyang ini benar-benar dieksploitasi, disuruh kerja, uangnya diambil, nggak mau kerja, diancam, kayak gitu itu. Nah, di sini Ceyang itu terus-menerus bilang di live streamnya bahwa dia itu benar-benar cuman melakukan kerjaan itu dan dia sendiri kayak terkesan malu memiliki masa lampau seperti itu. Tapi di situ Ceyang terus-menerus bilang bahwa dirinya tidak pernah melakukan apapun melebihi nuang. Jadi kan mungkin ada ya tempat-tempat dunia hiburan yang setelah nuang terus bisa diajak ngapain gitu ya. Tapi kalau Ceyang itu dia benar-benar cuman sampai nuang minum gitu katanya. Nah, waktu terus berlanjut, Ceyang ini nggak tahan, dia itu bilang lagi kepada pacarnya, aku nggak mau kerja di sini. Nah, pacarnya itu mulai memukul lagi dan mengancam kalau videonya itu bakal disebar kepada keluarganya. Nah, setelah itu, karena Ceyang ini nggak mau kerja, pacarnya tanya, lah terus kamu gimana mau bayar aku? Kalau kamu kerja sini kan kamu bisa menghasilkan uang buat aku. Kalau kamu berhenti di sini, kamu menghasilkan uang dari mana? Nah, di situ Ceyang yang memang dari dulu itu pengen melakukan kayak live stream, dia itu bilang kalau dia pengen melakukan live stream. Nah, di sini kalau misalnya Ceyang itu bikin YouTube sendiri dan penghasilannya dibagi kepada pacarnya, mungkin nggak terlalu buruk. Seketika Ceyang memulai live stream ini, pacarnya ini membuat sebuah bisnis dan memasukkan Ceyang sebagai artis di dalam perusahaan itu. Jadi kayak dipaksa untuk, aku loh jadi manajemen kamu, oke kamu jadi artisnya. Kayak gitu. Dan tentunya seperti yang kita tahu, Ceyang itu begitu sukses. Dan kontrak yang dimiliki antara pacarnya dengan Ceyang sebagai artis dan juga perusahaan, itu hasilnya sangat tidak adil. 7-3. Udah gitu penghasilan AdSense dari YouTube ataupun sponsor itu diambil sepenuhnya oleh pacarnya. Jadi 7-3 yang Ceyang ngambil 3 ini pun kayaknya cuma dari hasil donasi. Karena dulunya Ceyang itu mulai di Afrika TV katanya. Afrika TV ini merupakan kayak platform live streaming yang paling besar di Korea. Ya, perusahaan Korea gitu. Jadi bisa dibilang Ceyang itu mulai populer tapi uangnya itu diambil semua sama pacarnya. Bahkan di live streamingnya Ceyang itu bilang sendiri bahwa dirinya itu sampai nggak ada uang untuk beli ayam goreng padahal pengen mukbang ayam goreng.
Dan hal ini terus berlanjut selama 4 tahun dan berakhir pada tahun lalu. Dan di situ Chiang bilang bahwa dia sangat berterima kasih kepada karyawan-karyawan di perusahaannya yang sangat-sangat positif, yang terus mendukung. Dan karena berjalannya waktu, karyawan-karyawan yang awalnya nggak tahu, setelah tahu kalau Chiang itu mengalami kekerasan dan juga eksploitasi, karyawan-karyawannya itu sebisa mungkin terus berusaha untuk membantu Chiang biar dia itu bisa dibebaskan dari pacarnya gitu. Dan untungnya salah satu pengacara yang sebenarnya menjadi konsultan dari Chiang sebelum dia melakukan kontrak untuk sponsor ataupun kerjasama, itu jadi tahu akan kejadian ini. Sehingga pengacaranya ini juga jadi ikutan membantu Chiang untuk menuntut pacarnya, lebih tepatnya ya orang itu gitu. Akhirnya pengacaranya ini langsung melakukan pemeriksaan dan di situ mereka menemukan beberapa bukti kayak foto-foto dan juga audio. Dan dengan itu, pengacaranya ini membuat tuntutan kepada pacarnya Chiang dengan 10 gugatan. Ya, tuntutan pidana. Dan selama tuntutannya ini berlangsung, pacarnya ini ternyata tidak memenuhi perjanjian yang dibuat antara pihak pengacara dan pacarnya ini. Sehingga pengacaranya ini membuat tuntutan kedua saat tuntutan pertama ini masih berjalan. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, ternyata pacarnya Chiang ini bukannya bertanggung jawab, malah dia itu memutuskan untuk bunuh diri ataupun bisa dibilang melarikan diri dari realita. Karena mungkin dia tahu dia nggak bakal bisa bertanggung jawab akan semua ini. Sehingga pacarnya ini memutuskan untuk bunuh diri tahun lalu. Dan dikarenakan itu sebenarnya pacarnya ataupun mantan pacarnya ini bisa menerima hukuman yang lumayan berat, tapi karena udah meninggal, sekarang tidak ada lagi kuasa hukumnya. Dan bersama dengan itu, pengacara ini bilang diperkirakan jumlah uang yang harusnya diterima oleh Chiang ini mencapai 4 miliar Korea won ataupun sekitar 44 miliar rupiah. Nah, ini adalah keramaian tentang Chiang. Tapi di Korea sendiri, ini juga rame, tapi yang nggak kalah rame adalah kenapa hal ini tiba-tiba bisa terungkap. Ini lumayan bisa dibilang ribet. Jadi kalau buat pol-polo yang nggak tertarik sama backgroundnya ini, mungkin udah boleh keluar dari video ini. Tapi kalau yang pengen tahu, kejadiannya tak ceritakan kayak gini. Nah, untuk mengetahui kejadian kali ini, kita perlu mengetahui beberapa channel YouTube lain. Yang pertama adalah Garo Zero Yonguso. Sebenarnya ini merupakan channel YouTube yang berbau sangat politik ke right wingnya Korea. Dan ini channel jujur sangat ramai khususnya zaman-zaman kampanye. Dan karena kontennya itu lumayan sensitif, pendukungnya itu sangat ekstrim. Mereka sendiri bilang bahwa mereka itu udah nggak bisa mendapatkan AdSense selama 2 tahun terakhir. Jadi channelnya ini sepenuhnya berjalan dengan sponsor. Tapi karena pendukungnya itu begitu ekstrim, mereka itu ngirimkan uang ya bener-bener nggak main-main. Kayak satu orang ngirimkan 10 juta rupiah, ada orang ngirimkan lagi berapa juta rupiah gitu itu. Jadi channel yang sangat berbau politik sehingga pendukungnya itu benar-benar sangat mendukung. Tapi karena nggak selalu ada kampanye, ada kalanya juga mereka membawakan berita-berita yang lumayan sensitif juga. Salah satunya ya kayak kasusnya Chiang ini. Channel ini bilang bahwa ada perkumpulan YouTube yang sebenarnya selama ini mengancam Chiang dan mengambil uang dari Chiang. Jadi channel ini bilang bahwa ada perkumpulan YouTuber yang tahu akan semua ini, kejadian yang barusan aku sampaikan, dan karena mereka tahu, mereka itu menggunakan informasi ini untuk mengancam Chiang. Kalau kamu nggak bilang, ini tak upload ke YouTube loh, oke? Mau nggak tak upload ke YouTube? Like itu image mah hancur loh, like nggak mau uang. Nah, jadi Garo Zero Yonguso ini mengungkap beberapa YouTuber yang selama ini di Korea itu kesannya adalah orang-orang yang pengen menyampaikan informasi-informasi yang mungkin kurang diramaikan di media. Pengen menyampaikan kebenaran, keadilan kepada warga. Tapi ternyata di balik ini semua, kadang mereka itu menggunakan informasi ini untuk mengancam orang-orang. Bukannya diupload di YouTube untuk benar-benar menegakkan keadilan,
Tapi sebenarnya mereka ini pura-pura menegakkan keadilan kepada orang-orang yang nggak punya uang. Nah, kayak gitu konsepnya. Dan di situ mereka itu benar-benar memutar semua rekaman suara antar perkumpulan YouTuber ini. Nah, perkumpulan YouTuber yang dimaksud di sini siapa? Sebenarnya perkumpulan YouTuber ini agak besar, tapi 3 orang yang ditunjuk dari channel Karuseru yang Kuso ini, yaitu channel Karakula, Kim Gukjin, dan juga Gujeok. Karakula ini jujur aku pun dulu juga lumayan doyan nonton, karena ini channel ini lumayan hebatnya kayak gini. Kalau misalnya kalau di Korea biasanya pembunuh berantai, kalau misalnya dia itu nggak terlalu sadis, identitasnya itu nggak dibuka. Tapi ini channel, dia itu bisa cari tahu dan bahkan mengungkap identitasnya. Sehingga orang-orang itu ngerasa plong gitu loh. Noh, ini loh harusnya orang-orang kayak gini identitasnya dibuka. Tapi kepolisian tidak membuka dengan alasan hak asasi manusia gitu. Nah, itu yang bikin sebenarnya channel Karakula ini besar. Yang kedua, Kim Gukjin. Ini merupakan channel YouTube yang membahas influencer-influencer ataupun YouTuber-YouTuber yang membuat konten settingan. Sedangkan channel yang Gujeok itu aku kurang tahu, tapi dia pokoknya membahas isu-isu yang viral juga. Nah, ini kalau mau tak bahas ini sebenarnya bakal panjang banget, tapi intinya kayak gini. Ada rekaman telepon yang terekam antara Kim Gukjin dengan Gujeok. Awalnya Gujeok itu bilang, ini kayaknya kita harus minta 2M ini ke Ceyang, 2M rupiah. Untuk nutup ini kayaknya 2M. Kalau enggak kita upload aja ke YouTube. Kalau Ceyang itu sebenarnya dulunya itu LC kayak gitu. Nah, mereka sendiri maunya itu menggunakan ini untuk mengancam Ceyang dan mendapatkan uang. Nah, awalnya Kim Gukjin sama Gujeok itu bilang, yes 2M ya, oke gitu. Nah, tapi Gujeok bilang, tapi apa ya yang bilang ke perusahaannya Ceyang gitu. Nah, setelah Gujeok ini pergi ke perusahaannya, terus setelah ngomong, Gujeok ini balik ke Kim Gukjin terus bilangnya kayak gini. Aku awalnya mau minta 2M, tapi saknoi Ceyang ternyata juga dipukuli sama pacarnya gini ini. Cuman berhasil minta 110 juta. Kamu tak bagi 30 juta enggak apa-apa ta? Aku dapatnya cuma segini. Sebenarnya 50 jutanya ini untuk kedepannya, 55 juta ini buat aku. Tapi tak bagi 30 juta kamu. Mau tak? Nah, Kim Gukjin bilang oke. Dan ternyata Gujeok ini sebenarnya mendapatkan uang dari pihak Ceyang itu sebanyak 550 juta. Tapi bilangnya ke Kim Gukjin dapatnya 110 juta. Jadi mereka sendiri itu saling membohongi dan saling kayak mengancam kayak gitu itu. Dan ada juga rekaman suara antara Karakula dengan Gujeok yang bilang kayak, ya kalau kayak gini nih kan ya paling cuma uang transport. Padahal uang ataupun nominal yang dibicarakan itu mencapai sekitar 250 juta rupiah. Jadi bisa dibilang Karuseru yang Kuso itu pengen mengungkap channel-channel YouTube yang bilangnya kita itu pengen menjunjung keadilan. Tapi ternyata di balik semua ini yang diungkap itu cuman orang-orang yang nggak punya uang. Tapi orang-orang yang punya uang ternyata ditutup. Kesannya kayak gitu. Dan kebetulan kasus kali ini ada hubungannya sama Ceyang dan Ceyang kesenggol. Sehingga Ceyang yang sebenarnya nggak pengen menyampaikan hal ini kepada publik, mau nggak mau jadi harus membagikan kenyataannya kepada publik. Ya, dan kalau berdasarkan Karuseru yang Kuso, katanya mereka itu memiliki rekaman sejumlah 17.000 rekaman. Jadi katanya bakal terus mereka ungkap. Jadi sekarang di Korea pertandingannya itu bukan Ceyang, tapi Ceyang pokoknya udah terungkap kasusnya dan ya jelas-jelas dia korban. Lebih ke arah Karuseru yang Kuso melawan perkumpulan YouTuber ini. Ya, kalau misalnya Polpor tertarik dengan kejadiannya ini mungkin juga bakal tak bahas. Karena sekarang mereka itu lagi bener-bener lagi perang-perangnya, lagi saling ngupload gitu. Oke Polpolo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video